Langit Mekah kala itu terasa hening, seolah menanti sebuah titah agung. Gunung-gunung berdiri kokoh, menyimpan rahasia masa depan, dan lembah-lembah kering merindukan aliran cahaya petunjuk. Di tengah keheningan itu, seorang hamba yang terpilih, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjalan seorang diri. Hatinya diliputi perenungan yang dalam. Setelah sekian lama wahyu terhenti, ia masih mengingat perjumpaan dahsyat di Gua Hira saat suara langit pertama kali memanggilnya. Kini, dalam langkah yang sederhana di bumi Mekah, takdir kembali mendekat. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan seorang diri, tenggelam dalam perenungan yang dalam, tiba-tiba telinganya menangkap suara dari langit, suara yang belum pernah didengar oleh manusia biasa, suara yang membuat dada bergetar dan ruh tersentak. Maka beliau pun menengadahkan pandangannya ke atas. Dan sungguh, di sana antara langit dan bumi, terlihatlah malaikat yang dahulu datang kepadanya di Gua Hira, kini duduk di tengah bentangan luas jagat raya. Kilauan cahayanya menutup cakrawala, menyingkap segala tabir, hingga bumi terasa sempit dan dada pun dipenuhi rasa gentar. Terulanglah dalam ingatan beliau sallallahu alaihi wasallam apa yang pernah dialaminya pada perjumpaan pertama itu, tatkala Jibril alaihi salam menyampaikan kalimat suci dari Rabbul Alamin. Maka tubuh beliau gemetar, rasa takut meliputi, hingga beliau bergegas kembali ke rumahnya sambil berseru, "Dassiruni, dassiruni, selimutilah aku, selimutilah aku." Maka keluarganya segera menyelimuti tubuhnya yang bergetar dengan penuh kasih. Pada saat itulah turunlah firman Allah yang agung sebagai seruan pertama dalam risalah kenabian setelah masa fatratul wahyi. Ya ayyuhal muddassir, qum fa'anzir. Wahai engkau yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Seruan itu bukan sekedar panggilan, melainkan kebangkitan. Dari seorang yang beristirahat dalam selimut, kini diperintahkan untuk bangkit menunaikan tugas berat, memperingatkan manusia dari azab Allah agar mereka kembali dari kesesatan dan meninggalkan apa yang disembah nenek moyang mereka tanpa petunjuk. Lalu firman itu terus mengalir, mengokohkan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa Rabbaka fakabbir, dan Robmu maka agungkanlah. Tiada lagi yang layak diagungkan selain Dia, dan jangan sekali-kali engkau sekutukan keagungannya dengan selainnya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Sebuah isyarat bahwa sang da'i ilallah harus tampil dengan jiwa dan raga yang bersih, suci dari noda, siap berdiri di hadapan Allah. Seorang mukmin tidaklah pantas dibiarkan dalam keadaan kotor dan bernajis. Warrujza fahjur, dan segala yang najis maka tinggalkanlah. Yakni jauhilah segala sebab kemurkaan Allah dan jalan yang mengantarkan pada azabnya. Wala tamnu tastakthir, dan janganlah engkau memberi dengan maksud mendapatkan balasan yang lebih banyak. Karena pemberian yang demikian bukanlah sifat orang-orang yang mulia, melainkan sifat orang yang ingin keuntungan dunia. Wali rabbika fasbir,
dan demi Robmu bersabarlah. Bersabarlah atas segala ejekan, caci maki, dan gangguan kaummu ketika engkau menyuruh mereka menuju Allah, karena kesabaran adalah bekal yang tak boleh lekang bagi seorang Rasul. Maka sejak saat itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri sebagai pembawa risalah, tidak lagi berselimut dalam ketenangan, melainkan bangkit membawa cahaya peringatan. Suara wahyu kini telah kembali, dan bumi Mekkah akan segera menyaksikan fajar baru yang menyinari seluruh jagat raya. Sallallahu Alaihi Wasallam.